Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG Prajabatan, ketemu lagi dengan saya Wafi Aziza. Kali ini kita akan melihat praktik baik penerapan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan teaching at direct level. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan kognitif peserta didik, bukan pada tingkatan kelas. Pendekatan ini sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di SMA Negeri 14 Padang, khususnya pada peserta didik fase E3, saya sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan teaching at direct level ini, tepatnya pada materi perubahan lingkungan. Pada pembelajaran kali ini, peserta didik saya kelompokkan sesuai dengan tingkatan kognitif yang sama. Untuk dapat mengimplementasikan pendekatan teaching at direct level ini di dalam proses pembelajaran, ada 4 bagian kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik sebelum proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan pembagian kelompok pada peserta didik yang memiliki tingkatan kognitif yang sama. Yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran sesuai dengan tingkatan kompetensi serta karakteristik peserta didik. Dan yang keempat, melakukan monitoring peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik kognitif yang lebih rendah diberikan bimbingan yang lebih intensif dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kognitif yang tinggi. Agar lebih jelasnya, yuk simak pembelajaran di kelas kami dengan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan teaching at the right level yang mampu merubah suasana belajar di kelas E3 SMA Negeri 14 Padang. Gimana semangatnya hari ini Anda? Pagi. Nah, baiklah, Anda silahkan rapikan dulu meja dan kursinya sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, silahkan ketua kelas Vicky pimpin temannya untuk berdoa dulu. Kegiatan ini dapat melihat kesiapan belajar peserta didik, di mana peserta didik yang mampu menyebutkan kata yang lebih khusus memiliki kesiapan yang lebih baik daripada peserta didik yang menyebutkan kata umum. Oke, bagus sekali Anda masih ingat pembelajaran kedua kita membahas tentang materi dalam biogeometria. Apa yang akan terjadi apabila unsur-unsur tidak seimbang keberadaannya di alam? Dia tahu? Apa? Jadinya perubahan lingkungan. Bagus sekali. Nah, ini adalah akibatnya. Jadi polusi udara atau polusi udara. Yang ketiga, Anda mampu menganalisis konsep dari pencemaran lingkungan. Yang pertama itu penilaian kognitif dari permasalahan ini. Pembagian kelompok berdasarkan asesmen diagnostik dengan melihat hasil ulangan pada materi sebelumnya, yaitu materi ekosistem. Kemudian peserta didik terdiri dari 6 kelompok, di mana 2 kelompok kognitif rendah, 2 kelompok kognitif sedang, dan 2 kelompok kognitif tinggi. Dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ini adalah tiket masa depan Anda. Anda akan mengerjakan tiket masa depannya. Penyajian LKPD juga telah saya lakukan sesuai dengan tingkatan kompetensi dan karakteristik peserta didik 10E3. Kelompok peserta didik kognitif rendah diberikan LKPD mengisi kolom kosong. Kelompok kognitif sedang mengisi teka-teki silang, dan kelompok kognitif tinggi menyusun kata dengan tepat, kemudian menjodohkan kata dengan pernyataan yang dianggap benar.
Pada LKPD juga dilengkapi barcode yang memudahkan peserta didik mengakses materi di website. Dalam website ini juga disediakan video, sehingga juga memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Pada kegiatan monitoring, peserta didik yang memiliki kognitif rendah mendapatkan bimbingan yang lebih untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Dengan penerapan pendekatan teaching at the right level ini, pada proses pembelajaran terlihat aktivitas belajar peserta didik 10E3 menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Semua peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tegakkan badannya, luruskan posisi tubuhnya ke depan. Nah, Ananda yang masih tegak itu, Ananda, tinggalkan dulu, nanti kita lanjut. Nah, silakan. Dengan dilakukannya penerapan pendekatan pembelajaran teaching at the right level ini juga telah meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, terutama terlihat pada saat proses presentasi kelompok di mana peserta didik lebih aktif dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Peserta didik menampilkan hasil presentasinya dalam bentuk PPT presentasi dan juga catatan happy note. Selain itu, peserta didik aktif menanggapi dan memberikan materi tambahan kepada kelompok yang tampil berdasarkan pemahaman mereka setelah mereka melaksanakan penyelesaian permasalahan di LKPD. Ini terlihat peserta didik memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan kesimpulan. Hal ini terjadi karena peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan dan karakteristik mereka, sehingga konten pembelajaran dapat diserap dengan baik. Pada akhir pembelajaran juga dilakukan assessment of learning menggunakan quizzes. Tujuannya untuk mengevaluasi proses pemahaman peserta didik. Dari hasil jurnal refleksi pembelajaran yang telah dikumpulkan oleh peserta didik, bisa diketahui bahwa peserta didik merasa pembelajaran yang telah dilakukan menyenangkan serta lebih mudah memahami materi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan dibacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan refleksi pembelajaran, berdasarkan respon dari observer dengan adanya penerapan pendekatan pembelajaran teaching at the right level ini, ditambah dengan pemberian reward kepada peserta didik, terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik 10E3. Namun, untuk rencana tindak lanjut pembelajaran berikutnya, hendaknya melakukan asesmen diagnostik tiap pertemuannya. Karena jika hanya berdasarkan nilai UH sebelumnya, ada beberapa materi yang kurang relevan dijadikan asesmen diagnostik untuk pembelajaran berikutnya. Sekian praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan teaching at the right level. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.